Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi kelas 12. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang geometri ruang. Tapi hari ini yang akan kita pelajari hanya tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam geometri ruang. Untuk kompetensi dasarnya yaitu yang pertama ada mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian yang kedua, menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Itu untuk kompetensi dasar yang harus kalian capai di materi tentang geometri ruang. Tetapi untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas hari ini atau yang harus kalian capai yaitu yang pertama, indikatornya kalian harus memahami konsep geometri ruang. Kemudian yang kedua, kalian harus menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam geometri ruang. Kemudian yang keempat, menganalisis kedudukan titik, garis, dan bidang. Dan yang terakhir, menunjukkan kedudukan titik, garis, dan bidang. Kalian harus bisa mencapai IPK tersebut dalam pembelajaran kali ini. Nah, untuk peta konsepnya, ya, peta konsep kedudukan titik, garis, dan bidang terbagi menjadi 3. Yang pertama kedudukan titik juga dibagi menjadi 2, yaitu kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Kemudian yang kedua ada kedudukan garis, dan yang ketiga kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, sedangkan untuk kedudukan garis juga ada 2 subbab materi, yaitu kedudukan garis terhadap garis dan kedudukan garis terhadap bidang. Nah, setelah kita tahu peta konsepnya, maka kita masuk ke materi yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis. Nah, kalian bisa lihat di situ, di sini terlihat ada garis M. Ya, Ibu kasih contoh langsung, di situ ada garis M, garisnya Ibu kasih nama garis M. Kemudian di situ ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. Nah, di dalam garis tersebut terlihat atau tampak bahwa titik A dan titik B-nya itu berada pada garis M tersebut. Sedangkan titik C-nya itu tidak terletak pada garis M. Maka kedudukannya bisa kita peroleh untuk titik A dan titik B itu terletak pada garis M. Sedangkan titik C itu terletak di luar garis M. Jadi ada 2 kedudukan titik, yang pertama terletak dan yang kedua terletak di luar. Itu untuk kedudukan titik terhadap garis. Bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya ada kedudukan titik terhadap bidang. Nah, setelah tadi kita kedudukan titik terhadap garis, sekarang kita memasuki di slide selanjutnya yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Di situ terlihat ada bidang PQRS, ya, ada bidang PQRS dan titik A, B, dan C. Nah, sekarang kita lihat lagi, titik A dan titik B itu ada di dalam bidang PQRS, sedangkan titik C itu terletak di luar bidang PQRS. Maka kedudukan titik terhadap bidang juga ada 2. Yang pertama itu terletak pada bidang dan yang kedua adalah terletak di luar bidang. Jadi kalau Ibu tanya titik apakah yang terletak di dalam bidang PQRS, maka kalian bisa menjawab titik A dan titik B. Sedangkan titik apakah yang berada di luar bidang PQRS, maka kalian bisa menjawab titik C. Nah, jika ada yang bertanya apakah titik P, titik Q, titik R, dan titik S itu berada di bidang PQRS, jawabannya ya. Karena titik P itu berada di bidang, walaupun tidak di dalam tetapi terletak pada bidang PQRS. Nah, itu perbedaan antara titik yang terletak pada bidang dan titik yang terletak di luar bidang. Kemudian selanjutnya ada kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, yang ini yang kalian waktu SMP juga sudah pernah mempelajarinya.
Kalau kalian masih ingat, yang pertama kedudukan garis terhadap garis lain, yang pertama ada berpotongan. Kemudian yang kedua itu sejajar, dan yang ketiga bersilangan. Apa sih perbedaan dari ketiga kedudukan tersebut? Nah, kita bisa jelaskan lanjut ke slide selanjutnya. Oh, maaf, ini ada kesalahan sedikit. Ya. Untuk selanjutnya yaitu kita bisa ilustrasikan dengan gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama itu ada jalan setapak yang dilalui oleh seseorang di padang rumput yang luas. Kemudian yang kedua ada jalan rel kereta api. Dan yang ketiga ada jalan raya dengan jalan layang. Nah, dari ketiga gambar di atas, manakah yang menunjukkan garis yang berpotongan, sejajar, dan bersilangan? Kalau kalian menjawab ini dengan betul, maka kalian sudah paham apa itu garis yang berpotongan, apa itu garis yang sejajar, apa itu garis yang saling bersilangan. Nah, sebelum kalian bisa menjawab itu, Ibu kasih pengertian dari masing-masing kedudukan garis terhadap garis lain. Yang pertama untuk garis yang saling berpotongan yaitu apabila ada dua garis yang terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Ya, itu untuk berpotongan. Jadi kuncinya garis itu ada di bidang yang sama dan ada titik persekutuannya atau ada titik potongnya satu. Kemudian yang kedua, garis yang saling sejajar adalah apabila ada dua garis atau lebih yang terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Jadi mau itu dua garis, mau itu tiga garis, jika kita tarik ketiga-tiganya atau kedua-duanya atau kedua garis tersebut ditarik sampai tak terhingga, itu tidak akan pernah bertemu di satu titik potong. Itu namanya sejajar. Kemudian yang bersilangan yaitu apabila ada dua garis yang tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Jadi yang bersilangan itu tidak mungkin berpotongan dan tidak mungkin sejajar, itu untuk yang bersilangan. Jadi letaknya ada di bidang yang berbeda dan tidak akan pernah berpotong apabila diperpanjang. Itu kan sama kayak yang tadi pengertian dari sejajar. Jadi bersilangan itu tidak berpotongan dan tidak sejajar. Itu untuk bersilangan. Jadi kalau tadi ada gambar seperti ini ya, dari ilustrasi tiga gambar tersebut, nomor pertama harusnya kalian menjawab apa? Gambar jalan setapak tersebut ada di padang rumput. Oh, berarti padang rumputnya itu bidang datar, jalan setapaknya itu kita ibaratkan jadi garisnya. Ternyata karena di jalan setapak tersebut ada titik potongnya atau ada perempatannya yang bertemu, maka itu dinamakan garis yang saling berpotongan. Karena bertemu di satu titik di bidang yang sama, yaitu bidangnya tadi padang rumput. Kemudian yang kedua, dinamakan apakah itu? Apakah garis yang berpotongan, sejajar, atau bersilangan? Rel kereta api. Ya, rel kereta api antara kanan dan kiri jika kita perpanjang sampai tak terhingga, itu tidak akan pernah bertemu di satu titik. Maka rel kereta api itu ilustrasi dari garis yang sejajar. Bisa dipahami ya. Sedangkan untuk yang ketiga, kalian bisa lihat ada jalan raya yang atasnya ada jalan penyeberangan. Ya, yang bawah jalan raya, atasnya jalan penyeberangan. Itu mirip sekali dengan ilustrasi tadi yang jalan setapak ya, jalan setapak yang kita bertemu di satu titik, yaitu ada jalan perempatannya, ada perempatannya, sedangkan yang ini berada di bawah dan berada di atas. Apakah bidang tersebut sama?
misalkan jalan raya itu diibaratkan jadi garis yang pertama, jalan penyeberangannya itu jembatan penyeberangannya itu jadi garis yang kedua, apakah garis tersebut berada di bidang yang sama? Nah, jawabannya tentu tidak. Garis yang pertama berada di jalan raya atau bidang jalan raya, dan garis yang kedua berada di jembatan penyeberangan. Itu udah dua hal yang berbeda, dua hal yang tidak sama ya, jadi bidangnya itu berbeda, maka itu bisa dinamakan dengan garis yang saling bersilangan. Ya, jadi dipahami tadi garis yang bersilangan itu bukan yang sejajar dan bukan yang berpotongan. Itu Ibu ilustrasikan menjadi jalan raya dengan jembatan penyeberangan. Nah, setelah kalian paham apa itu berpotongan, sejajar, dan bersilangan, maka kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang kedudukan garis terhadap bidang. Nah, kita lihat di situ ada bidang alfa, ya, bidangnya sama, itu dari 3 gambar tersebut bidangnya bidang alfa. Tetapi yang pertama garis G itu yang ada titik A dan B itu terletak di bidangnya, sedangkan garis G itu terletak di luar bidangnya. Sedangkan garis G yang ketiga itu yang menembus bidang. Nah, ternyata kedudukan garis terhadap bidang itu dibagi menjadi 3. Garis yang terletak pada bidang, ya tadi yang contoh yang pertama, kemudian yang kedua garis yang sejajar bidang. Jadi kita bisa lihat garis G itu sejajar. Pengertian sejajar tadi kan jika kita tarik sampai tak terhingga itu tidak akan pernah berpotong. Itu sama dengan ilustrasi dari garis G dengan bidang alfa. Kemudian yang ketiga garis yang memotong bidang atau yang menembus. Memotong itu sama dengan menembus. Kita lihat garis G tersebut itu memotong bidang alfa di titik A. Nah, itu namanya garis yang memotong bidang. Itu untuk kedudukan garis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan bidang. Nah, kedudukan bidang juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, 2 bidang berhimpit. Kalau berhimpit itu sama persis. Jadi nggak ada yang berbeda. Antara bidang yang pertama dengan bidang yang kedua itu sama. Misal kita ilustrasikan telapak tangan kita. Ya. Telapak tangan kita antara yang kanan dengan yang kiri, jika kita satukan itu akan berhimpit karena sama, bidangnya sama persis, ya. Jarinya ada 5, jarinya sama, jempol dan lain-lain itu ada 5, kita satukan itu namanya bidang yang berhimpit. Walaupun bidangnya sebenarnya ada 2, tetapi itu jika kita satukan menjadi satu itu akan berhimpit. Kemudian yang kedua ada bidang yang sejajar. Kalau bidang yang sejajar sama kayak tadi pengertiannya sejajar yang Ibu udah kasih sebelumnya, yaitu bidang kalau garis itu garis yang ditarik, jika ditarik tidak akan pernah bertemu di satu titik potong. Untuk bidang pun sama. Ya, itu ada bidang alfa dan bidang beta. Itu berada letaknya di atas dan di bawah. Itu kalau diperpanjang tuh nggak akan mungkin ada di titik potongnya. Dan yang ketiga, 2 bidang berpotongan. Kalau berpotongan berarti ada satu garis yang memotong dalam bidang tersebut. Ya, ada satu garis yang memotong bidang tersebut. Nah, itu bisa dilihat tampak pada gambar yang ketiga, yaitu bidang alfa dan bidang beta yang ketiga. Nah, itu kan ada satu garis yang menempel sama-sama menempel. Nah, berarti itu namanya garis yang memotong bidang tersebut. Untuk kedudukan bidang. Nah, materi hari ini hanya itu saja. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di dalam forum. Jika sudah paham, silahkan kalian melanjutkan ke tugasnya untuk dikerjakan. Dan jangan lupa pahami benar-benar materi yang sudah Ibu bahas hari ini. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.